Halo, assalamualaikum sahabat tani dimanapun kalian berada. Semoga kalian selalu baik-baik saja. Oke teman-teman, di video kali ini saya mau melakukan penyepraian labu siam ya. Saya menggunakan Klopindo untuk inseksidanya. Dan ini Avidor ya. Sebenarnya saya menggunakan Avidor dan Rizotin biasanya. Tapi karena Rizotinnya sudah habis, belum beli, saya sementara menggunakan Avidor dulu sama Klopindo. Sebenarnya ini sama ya, bahan aktifnya itu sama, jadi kita pakai salah satu ini saja. Tapi yang lebih unggul saya menggunakan ini saja, Avidor. Dan untuk fungisidanya saya menggunakan Barozep untuk selingan. Biasanya saya menggunakan Besromil yang pink ya. Sekarang musimnya sudah tidak terlalu curah hujannya, saya menggunakan Barozep ya. Jadi ketika kemarin waktu hujannya itu sangat lebat, saya itu menggunakan Besromil ya, yang untuk pengendaliannya itu lebih maksimal ya teman-teman, karena memang beda ya. Ini saya menggunakan Barozep yang blue. Dan untuk takarannya saya satu tangki 18 liter itu 1 sendok atau 9 gram ya. Sama ya, ini saya sama. Harusnya inseksidanya saya menggunakan 2, tapi ini hanya 1 saja. Oke, langsung saja saya akan aplikasikan. Oke teman-teman, dalam penyepraian tanaman labu siam itu bisa dilakukan dalam 1 minggu 1 kali untuk pengendalian hama dan jamur. Kalau kita telat dalam penyepraian itu bisa menyebabkan tanaman labu siam kita layu atau kena jamur dan serangan serangga atau lalat buah ya teman-teman. Karena di musim hujan ini kita wajib terus rutin untuk penyepraian pada tanaman labu siam supaya aman dan tidak ada penyakit. Walaupun ada penyakit itu tidak terlalu fatal ya teman-teman. Langsung saja akan saya spraykan. Oke teman-teman, saya langsung saja ke ladang ya teman-teman, untuk langsung melakukan penyepraian. Jangan lupa gunakan masker, kaos tangan, dan topi supaya tidak langsung kontak dengan tubuh kita ya. Ayo. Wih. Ya, lakukan di siang hari ya teman-teman. Ya, seperti ini. Langsung saja akan saya semprot. Dalam penyemprotan ini saya menggunakan tangki yang 18 liter ukurannya. Untuk labu siam saya biasanya semprot dalam 1 minggu 1 kali, karena labu siam itu tidak seperti tanaman liannya ya, atau tidak seperti tanaman cabai ataupun tomat. Jadi saya bisa nyantai untuk penyemprotan. Dan ketika di musim kemarau itu tidak perlu disemprot terlalu sering, bisa 1 bulan 1 kali atau 2 minggu 1 kali. Karena di musim kemarau itu labu siam bakal aman. Yang penting pengairannya ke ladang itu harus lancar ya teman-teman. Dan di sini masih agak tenggar atau tidak terlalu rimbun untuk tanaman labu siam saya. Jadi saya semprotnya itu cepat sekali ya teman-teman. Dan sudah hampir sampai tengah saya penyepraian tanaman labu siam. Dikarenakan cuacanya itu masih hujan terus ya teman-teman, untuk pengendalian jamur dan hama itu wajib dilakukan untuk tanaman labu siam. Tidak lama saya sudah habis 1 tangki. Ini saya isi ulang tangki yang kedua untuk penyepraian labu siam, karena hanya 2 tangki saja sudah cukup untuk ladang labu siam yang belum terlalu rimbun. Dan untuk penyepraiannya itu tidak terlalu kencang atau sedang saja untuk tingkat kecepatan penyepraian. Seperti biasa saya menggunakan produk Avidor dan Rizotin Dimik Besromil untuk fungisidanya ya teman-teman. Seperti itu. Lanjut saya spray seperti ini. Dan hari ini cuacanya panas banget, dan ternyata
Tidak lama kemudian saya sebentar lagi mau selesai. Supaya aman labu siamnya, kita harus tetap rawat sampai menuju panen raya. Untuk bambunya saya menggunakan bambu yang ukuran 2,5 meter untuk tingginya, untuk diameternya itu sekitar 5 cm ya teman-teman, atau 10 cm, karena ini menggunakan para bambu yang ukuran kecil bukan yang besar. Tapi untuk jaraknya saya ini belum dikasih lagi untuk di tengah-tengahnya, nanti akan saya susuli lagi ketika labu siamnya sudah rimbun seperti itu. Semoga video ini bermanfaat dan tidak lupa subscribe. Kebetulan di belakang rumah juga ada labu siam yang sudah saya panen. Ini tinggal saya bawa ke tukang pengepul sayur, dan untuk harganya sekarang di 4.000, lumayan. Untuk tanaman labu siam itu sangat mudah sekali, yang penting kita tahu cara merawat dan penanamannya. Seperti itu teman-teman, semoga video ini bermanfaat. Jika bermanfaat silahkan di share, di komen, di subscribe. Terima kasih. Bye bye, selamat menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya tentang pertanian. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.